selamat sore teman-teman, selamat datang di diskusi ini. Langsung saja bedah buku yang sebetulnya terbit 2020 lalu. Oleh Martin Sini, dan salah satu pengarangnya ada di antara kita, Bu Ance Misbah. Bu Ance ini ya dosen di Jerman, di Delft di Jerman, dan juga adalah peneliti di American Australia Center, dan beliau peneliti juga tentang migrasi, saya kira 2015 terbit juga, dan 2017 Mustaka Obor kalau tidak salah menerjemahkan buku itu, Trouble Transit judulnya, dan saya kira ada banyak lagi isu-isu yang sempat ditulis Bu Anje. Nah, tidak panjang-panjang teman-teman, saya kira kita ingin mendengar langsung dari salah satu penulis buku ini, Indonesia, Negara dan Masyarakat dalam Transisi. Saya kira Bu Anje, teman-teman, ada momentumnya pas karena beberapa hari lalu kita baru selesai euforia kemerdekaan, sudah 78 tahun saya kira, dan di buku ini saya menggarisbawahi kata transisi. Nah, saya kira itu yang kita diskusikan, jangan-jangan sebetulnya kita belum sampai, masih masa transisi, jangan-jangan. Seperti bunyi konstitusi, kita masih baru diantar di pintu gerbang, belum masuk begitu, dan kita mau bicarakan itu teman-teman. Di buku ini saya baca baru setengahnya, dan ada banyak isu yang dibahas dari pra kemerdekaan sampai hari ini juga, sampai COVID kalau saya lihat epilognya, dan juga bicara HAM di dalam, Orde Baru dan seterusnya. Saya kira akan dielaborasi lebih lanjut oleh Bu Ance Misbah. Silahkan Ibu Ance, waktu dan tempat, please. Boleh tepuk tangan biar enggak garing kali ya. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, para dosen. Saya senang sekali sudah diundang datang ke UMI lagi. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan sedikit mungkin informasi mengenai kenapa kami menulis buku ini. Sebenarnya ini karya kerjasama dengan 3 orang, Ibu Jena, dia ahli sejarah, saya mungkin keahlian saya lebih ke isu migrasi, apalagi migrasi terpaksa, dan Dave McRae, dia adalah ahli politik, kita bisa bilang. Jadi buku ini, ide pada awalnya bukan muncul dari kami bertiga ini, tapi kami didekati oleh salah satu orang penerbit di Amerika Serikat. Mereka minta satu buku yang khususnya fokus ke Indonesia masa transisi, yang bisa dibaca oleh orang yang belum menjadi ahli. Mereka minta semacam gambaran yang umum yang bisa dipaham oleh semua orang yang tertarik terhadap Indonesia. Jadi seperti Indonesia, mungkin kita bisa bilang for beginners. Itu yang diminta ini. Terus kami membahas atau kami mengusulkan beberapa topik untuk bab-bab yang kami mau menulis. Jadi bab mengenai sejarah itu ditulis oleh Ibu Jema, dan saya pilih 3 bab lain, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan informasi atau politik media, dan yang ketiganya mengenai isu HI, hubungan internasional. Jadi saya sebenarnya bukan ahli mengenai topik-topik itu, tetapi saya sangat menikmati saat saya dapat kesempatan untuk membaca secara luas dan secara jauh apa yang sudah ditulis dalam mungkin waktu 20 tahun belakangan ini. Dan saya sendiri sebenarnya dapat belajar cukup banyak siapa yang menjadi yang punya konglomerat di dunia media. Bagaimana dengan faktor kemiskinan di Indonesia, atau bagaimana dengan umur menikah, bagaimana dengan kesehatan umum, berapa persen orang Indonesia masih juga merokok. Jadi itu banyak fakta yang saya cari, yang saya kumpulkan dalam bab itu untuk melihat bukan hanya dari segi
atas ke bawah, tapi juga dari segi bawah ke atas. Bagaimana transisinya di Indonesia? Apakah masih berjalan terus atau mungkin juga ada sedikit mogok, jika bisa dibilang. Jadi ya, aku merasa kami sangat senang sekali bahwa ada penerbit di Indonesia yang mau bikin terjemahan yang bisa dibaca oleh teman-teman di sini. Karena memang kami juga mau menerima feedback dari teman-teman di sini, karena jelas kami adalah pemantau dari luar. Jadi kami bisa melihat Indonesia dari pengalaman sendiri, dari pengalaman membaca buku, dan mungkin dari pengalaman wawancara langsung dengan beberapa pihak. Tapi ya jelas pasti beda dari pada pengalaman kalian sendiri yang tinggal di Indonesia, yang dibesarkan di Indonesia. Jadi saya sangat berharap bahwa ini bisa muncul semacam dialog yang agak produktif, dan ya semoga hari ini ada kesempatan untuk tanya jawab cukup lama. Mungkin cukup ya. Terima kasih Bu Anje, sedikit pengantar mungkin, dan seperti kata Bu Anje tadi, ini butuh dialog, ini butuh umpan balik saya kira teman-teman, dan ya berharap mungkin beberapa teman juga tidak punya pertanyaan atau bahkan baik kalau sudah baca bukunya, saya kira teman-teman. Dan respon ini waktu ini saya akan berikan ke Pak Ade. Pak Ade saya kira sudah menyiapkan beberapa catatan. Silakan Pak Ade. Terima kasih. Saya sudah bikin catatan pendek untuk membicarakan buku ini dengan cara dua hal. Yang pertama, saya akan mencoba mendiskusikan kontennya. Yang kedua, buku ini sebetulnya mengajak kita melakukan pembacaan secara interteks. Artinya secara interteks ini, mari kita hubungkan buku ini dengan isu aktual yang dihadapi oleh Indonesia hari ini. Nah, mudah-mudahan generasi medsos ini masih doyan dengan paper ya. Jadi saya udah bikin paper sebetulnya untuk men-trigger supaya kritik Bu Ance di buku ini bahwa Indonesia itu dihuni oleh generasi yang melompat dari generasi literer ke generasi medsos, sehingga membuat kalian kehilangan memori terhadap sejarah, itu bisa terjawab dengan paper ini, gitu loh. Jadi Mas Haide udah dibagiin nggak ya? Di WA? Oh, ya. Oke, terima kasih. Lewat medsos sih. Jadi baik. Saya senang karena buku ini melengkapi buku-buku post otoritarianisme literatur gitu loh. Setidaknya bagi saya ada beberapa hal yang mungkin bisa dicatat, baik yang ditulis oleh Indonesianis yang berasal dari luar maupun yang para scholar Indonesia sendiri yang mungkin terikat dengan scholar lama untuk meneruskan tradisi-tradisi Indonesianis pada Orde Baru. Saya mencatat di sini misalnya setidaknya ada tiga mazhab, ada tiga model pendekatan ketika membicarakan Indonesia pasca Orde Baru. Model yang pertama di sini saya bilang ada model yang mengusung gagasan liberal. Biasanya asumsinya adalah melihat pengaruh misalnya gerakan-gerakan demokrasi global terhadap transisi Indonesia misalnya. Jadi dalam tradisi yang pertama, demokrasi di Indonesia itu dilihat sebagai hasil snowball effect, seperti dikatakan oleh Samuel Huntington misalnya. Efek bola salju saja dari gelindingan demokrasi di tempat lain. Saya pikir disertasinya Mas Haide juga membahas tentang itu, tetapi mungkin di Timur Tengah ya, bagaimana democratization wave itu terjadi misalnya. Itu tradisi yang pertama. Jadi mereka meyakini bahwa Indonesia tidak akan bisa mengelak dari demokrasi liberal karena Indonesia hakikatnya adalah liberal gitu loh. Ya. Jadi di Indonesia itu mahasiswa-mahasiswa ini kepalanya sosialis,
perutnya kapitalis, di bawahnya liberalis. Gitu. Jadi hatinya saya tidak tahu. Hatinya ada yang ateis mungkin. Pandangan kedua menurut saya yang mencoba melihat struktur demokrasi dilihat sebagai political opportunity structure atau POS. Artinya ini kesempatan politik untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang tidak otoriter. Ya, kenapa saya tidak menyebutnya demokratis? Karena belum tentu pasca otoriter itu pilihannya adalah demokrasi, gitu loh. Pasca Orde Baru itu malah lebih kacau ketimbang pada masa Orde Baru. Kenapa? Karena ada klaim-klaim dari daerah yang punya minyak mengklaim sendiri, yang punya hutan klaim sendiri, mengklaim dirinya untuk tidak suka terhadap pusat, tetapi jatuhnya seperti yang kita lihat di Papua. Gelontoran uang yang diterima di Papua tidak memproduksi apapun kecuali korupsi, gitu loh. Jadi itulah tiga pandangan yang sebagai orang yang mendalami ekonomi politik, saya dihidangkan oleh bukunya Ibu Ance ini. Saya sebut Ance aja, jangan pakai Ibu ya. Itu atribusi yang tidak menarik ya, Ibu itu. Jadi Ance aja, Ibu Ance Misbah ini kita tempatkan di mana dari ketiga lanskap pemikiran itu. Nah, saya baca ternyata buku ini untung tadi Ance tadi mengantarkannya bahwa buku ini for beginners gitu loh. Untuk memperkenalkan perubahan Indonesia dari level negara dan masyarakat ke orang-orang yang belum tahu Indonesia. Nah, karena dia sudah melakukan disclaimer seperti itu, maka saya tidak jadi melakukan kritik yang lebih mendalam. Memang buku ini adalah for beginner, gitu loh. Buku ini mungkin kalau Anda mendalami teks-teks Indonesia, terutama teks-teks transisionis ya, yang dari Huntington, O'Donnell, Smither dan seterusnya itu sampai A.E. Priyono di Indonesia dikerjakan, sampai Mansur Fakih di Indonesia, Adi Winata di Bandung mengerjakannya dengan melihat misalnya kapasitas NGO yang berubah pada masa era post Orde Baru. Buku ini udah dibahas gitu oleh orang Indonesia gitu. Tapi buku ini oleh kalangan ekspatriat mungkin berguna gitu loh. Bagi saya sendiri buku ini rubriknya banyak, tetapi saya bingung dia menawarkan apa gitu loh. Saya bingung gitu loh. Karena rubriknya banyak sekali, dari stunting, kesehatan, pendidikan, sinema, sinetron ada di sini, sampai politik luar negeri Indonesia di ASEAN, di dunia Islam ada di sini. Sampai postscriptum buku ini tentang COVID-19. Lengkap. Jadi menurut saya buku ini agak sedikit ambisius, tapi mungkin Ance menunjukkan buku ini pada orang-orang yang pengen tahu transisi Indonesia. Tapi satu hal yang menurut saya the strong point from this book adalah Ance dan teman-teman ingin melihat bahwa perubahan politik yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru tidak dengan sendirinya membawa masyarakat pada ruang
demokrasi yang inline dengan nilai-nilai demokrasi, gitu loh. Itu poin yang pertama. Jadi sekali lagi, buku ini menawarkan satu pandangan bahwa perubahan politik Orde Baru dari sisi politik tidak serta-merta membawa masyarakat pada ruang yang demokratik, gitu loh. Kenapa? Karena buku ini misalnya saya catat di halaman misalnya di sini saya catat yang paling menarik menurut saya adalah premis utama buku ini. Proses demokrasi di Indonesia telah melahirkan perubahan pada dua level. Yang pertama pada level negara dan yang kedua pada level masyarakat. Kedua perubahan itu bersifat struktural dan konjungtural sekaligus. Struktural itu artinya by design, desentralisasi, misalnya otonomi daerah, provinsi diberi kewenangan, ada para diplomasi, topik-topik baru seperti itu struktural gitu. Tapi ada juga yang konjungtural, yang sifatnya insidental, yang sifatnya tidak dalam kontrol negara. Itulah yang menurut saya ada di dalam buku ini, yang konjungtural itu. Misalnya di buku ini ada ledakan media. Tapi ledakan media itu justru terhubung dengan konglomerasi baru di media di dalam kerajaan kepemilikan media di Indonesia. Yang sialnya, kerajaan kepemilikan media itu merupakan kanalisasi bagi partai-partai baru seperti Perindo. Seperti Metro TV ke Surya Paloh. Jadi kita seperti sebetulnya sedang dihadapkan pada apa yang oleh Michael Foucault disebut panoptikonism gitu. Kita dikontrol kemanapun kita pergi gitu. Seolah-olah kita punya pilihan, tapi kita tidak memilikinya gitu. Jadi seolah-olah kita punya banyak opsi, tetapi sebetulnya kita hanya sedang disalurkan pada satu ruang kanalisasi gitu. Nah, itu yang menurut saya menarik dan ketika Ance membahas secara khusus tentang ini tentang media, misalnya di chapter media di sini sangat jelas bahwa media itu mengalami individuasi, mengalami digitalisasi. Akibatnya anak-anak muda Indonesia itu kehilangan konteks historisnya ketika bicara politik Indonesia. Dan kalian hanya dihadapkan pada kubu A, kubu B, kubu C ketika ada kontestasi politik gitu loh. Yang menurut Ance itu berbahaya gitu. Kenapa berbahaya? Karena media-media itu tidak imparsial gitu. Media itu tidak imparsial. Media itu tidak imposesif, tetapi dimiliki oleh konglomerasi baru Indonesia dalam bidang media. Dan itu membuat politik Indonesia itu 4L. Lu lagi gitu kan. Lu lagi. Kemarin saya lihat berita di televisi, Perindo lewat Haritanu mencalonkan 7 anggota keluarganya untuk caleg. Dari pusat, Jawa Timur, Jawa Barat, 7. Iya, 7. Jadi genetik sekali demokrasi Indonesia gitu kan. jadi 7 coba. Terus tokoh reformasi kita Amin Rais punya 5 anaknya. Jadi iya, punya 5. Jadi itu sama aja gitu loh, sama aja. Jadi reformasi itu kayak peternakan politik akhirnya gitu loh kan. Jadi itulah yang menurut saya satu hal yang bagus dari buku ini, bahwa di ruang sosial itu ternyata lahir fragmentasi baru, yang sayangnya fragmentasi baru itu tidak mengarah pada konsolidasi demokrasi, tapi pada oligarki baru. Itulah menurut saya justifikasi bahwa judul ini, judul Negara dan Masyarakat dalam Transisi itu valid menurut saya. Karena kita hanya sedang mengalami transisi, entah transisinya kemana, kita tidak tahu. Itu poin penting dalam buku ini. Berikutnya menurut saya kebetulan sekarang lagi sedang menyelesaikan disertasi saya yang isinya melakukan kritik terhadap gagasan yang membagi kompartemen politik itu ke dalam 3 hal.
negara, masyarakat, dan pasar. Seperti dalam buku-buku teks politik. Bagi saya, kompartemen seperti itu menurut saya tidak relevan lagi di zaman ini. Kenapa? Saya meneliti NGO. Di dalam NGO ada cara kerja negara dan ada cara kerja pasar. NGO juga cari untung, NGO juga punya birokrasinya. Di negara juga ada cara kerja NGO, juga ada cara kerja pasar. Di korporasi juga ada cara kerja pasar, tapi ada cara kerja NGO. Jadi menurut saya, kompartemen politik seperti dalam tradisi developmentalis, tradisi positivis yang membagi arena negara, pasar, dan society, menurut saya itu udah nggak relevan lagi. Karena faktanya ada NGO like di market, ada market like di NGO, ada NGO like ada market like di NGO, dan ada state like di NGO, gitu loh. Jadi campur-campur, gitu. Cuma yang diekstraksi sekarang oleh NGO, kalau dulu sumber daya alam, kalau sekarang gagasan diekstraksi. Ekonomi hijau misalnya, ekonomi hijau, sustainable development. Terus apa lagi? Ekonomi sirkular misalnya kan. Menurut saya itu contoh ekstraksi gagasan yang ujung-ujungnya sebetulnya memapankan cara kerja kapitalisme. Gitu. Jadi yang terakhir komentar saya, menurut saya ada satu hal yang tidak dibahas di dalam buku ini adalah di mana peran-peran kelompok epistemik. Yang luput dari buku ini adalah Ance dan kawan-kawan menurut saya kurang mengcover kehadiran kelompok epistemik atau epistemic community. Yang menurut saya pasca Orde Baru justru subur, tumbuh subur. Misalnya saya ambil contoh Muhammadiyah misalnya, NU itu punya kelompok epistemiknya yang bisa mempengaruhi diplomasi Indonesia di Myanmar. Di dalam isu-isu human right, di dalam isu-isu refugees, di dalam isu-isu ekologi, di dalam isu-isu misalnya tentang hak-hak perempuan untuk melakukan countering misalnya terhadap gagasan tentang liberalisasi LGBT misalnya. Itu mereka negara dipasok oleh epistemic community yang sayangnya menurut saya belum di cover di sini karena hanya melihat organisasinya aja, organisasi Islam gitu. Jadi menurut saya itulah catatan-catatan yang penting. Terlepas dari itu, sekali lagi terima kasih atas buku ini karena buku ini menambah kekayaan, setidaknya fitur-fitur di dalam buku ini secara kaleidoskopis ya telah melihat trayektori gagasan. Indonesia itu masih berada pada fase yang apa, lagu Dewa judulnya yang tidak ke barat tidak ke timur itu cul-de-sac. Kita sedang berada pada era cul-de-sac, tidak di sini dan tidak di sana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Pak nggak boleh. Terima kasih banyak Bung Ade, Bu Ade. Saya kira ada beberapa catatan krusial tadi. Sebelum ke teman-teman di sini, apa ada komentar balik Bu Ade soal catatan tulis dari Bung Ade? Silakan. Cuma komen saja. Tapi ya sangat benar. Ini bukunya seperti semacam kaleidoskop dan mungkin ada satu orang yang menulis dalam review yang menurut dia yang sangat berguna adalah list daftaran referensi. Karena itu cukup panjang, jadi untuk orang yang ingin tahu lebih banyak mengenai apa misalnya masalah media politik, pasti ada daftaran di belakang buku ini, sepertinya dari Ross Tetzel atau orang lain. Jadi memang ini buku ini menjadi semacam kesimpulan dari nggak mungkin semua karya orang lain, tapi kami pilih beberapa yang kami pikir cukup berpengaruh dalam mungkin dunia akademisi. Dan satu yang tadi saya mungkin lupa disebutkan dulu adalah pada awal buku itu kami
papan beberapa pertanyaan, dan mungkin itu juga bisa menjadi isu untuk diskusi kita hari ini, karena memang Indonesia satu negara yang penuh dengan potensi. Kita tidak tahu dari segi penduduk mungkin negara yang nomor juara 3 atau 4 di seluruh dunia, dari segi penduduk dan demokrasinya mungkin juara 3. Tapi kalau Indonesia mungkin peran yang dimainkan di dunia internasional belum begitu kuat, kita bisa bilang. Dan ada beberapa orang yang bilang ya karena mungkin Indonesia cukup sibuk dengan diri sendiri, dengan mengutamakan semua hal lain dari pemilu, kemiskinan, hal ini hal itu. Jadi seharusnya, apalagi kalau dipantau dari jauh dari luar, Indonesia ada potensi untuk main peran politik yang jauh lebih besar di dunia internasional. Dan saya tahu kalian mungkin juga punya penjelasan kenapa potensi Indonesia belum tercapai sampai saat ini. Apa yang harus sebenarnya menjadi dulu supaya Indonesia bisa menjadi salah satu pihak yang tidak akan dilupakan lagi oleh negara-negara besar yang lain. Ini dulu. Ya, terima kasih Bu Andi. Kalau tidak membaca respon tadi, saya kira hal yang optimis yang ditawarkan Bu Andi untuk membaca Indonesia. Dan yang kedua, saya juga pertama kali membaca buku ini sebagai yang tidak sekolah politik, itu aturnya begitu. Jadi setiap potongan-potongan itu akibatnya untuk membantu identifikasi para tokoh-tokoh dan isu-isu yang memang beragam gitu kan. Saran Pak Adi juga tadi, dan media yang bikin saya agak kaget juga karena kalau misalnya sedikit Ilham juga media kembali ke Indonesia di kajian internasional. Saya kira itu kesalahan atau sebuah sesuatu yang bikin ada juga ada kaget juga di akhir ya. Sesi kali ini saya nyimak gini menarik karena ada bukmat yang jarang-jarang ada bukmat dan di sini pertanyaan. Makin kiri menurut saya bikin kita agak berarti ini baca buku ini. Di sini pertanyaannya adalah dapatkah Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan demokrasi yang mapan di Asia serta dunia? Kira elemen optimis ini tadi yang disebut Bu Ance yang mungkin tidak Indonesia di Asia dan dunia, dan ini diubah teman-teman pertanyaannya, jadi sampai terakhir kita akan bertanya terus. Silakan teman-teman respon dialog komentar pertanyaan satu di sebelah situ, ada lagi teman-teman. Ada komentar, respon, pertanyaan? Silakan teman-teman. Kalau tidak tahu bertanya, merespon boleh, mengomentari. Satu dulu, mari Pak, boleh kenalan dulu. Sedikit memiliki pertanyaan pada Ibu Ance, sebenarnya secara antropologis itu penduduk Indonesia itu sebenarnya Ibu golongkan dalam tradisional atau modern. Kalau dikatakan itu transisi, berarti kan transisi mungkin secara umum pemikirannya dari tradisional ke modern gitu. Tapi kalau pendapat saya pribadi, saya kurang sepakat dengan hal itu gitu loh. Karena sebenarnya kalau dengan bukti-bukti yang ada, kita itu mengalami degradasi gitu loh. Dari modern menjadi tradisional gitu loh. Bukti sejarah telah menunjukkan di sini ada Candi Borobudur, kemudian ada Candi Prambanan, ada Gajah Mada gitu loh. Pertama kalau Candi Borobudur itu kan adalah sebuah hasil produk sains yang cukup luar biasa di zaman dulu. Begitu pula Prambanan, begitu pula Gajah Mada. Tetapi di sini di dalam perjalanan sejarah oleh pemerintah Belanda dibungkus dengan pemikiran-pemikiran yang mistik gitu loh. Sehingga hal itu menutup. Sebagai salah satu contoh Gajah Mada. Pernah nggak diceritakan bahwa Gajah Mada itu bisa menciptakan meriam yang bisa membuat Eropa takut gitu loh. Tapi yang diceritakannya adalah Gajah Mada sakti Mandraguna, bisa terbang, bisa nyembur api seperti film-film kartun itu gitu. Begitu pula Borobudur dibungkus dengan kemasan-kemasan mistik. Prambanan juga dibangun dibangun dengan kemasan-kemasan mistik seolah-olah diciptakan dalam 1 hari 1 malam. Sehingga banyak ditiru oleh mahasiswa saat ini kalau mau ujian belajar 1 hari 1 malam ya.
itu kan sebenarnya semacam ada sebuah upaya untuk membungkus bahwa sebenarnya istilahnya penduduk-penduduk Indonesia itu dulu yang modern, berperadaban tinggi, tetapi dibungkus dengan istilahnya budaya-budaya pola pikir yang mistik, sehingga menjadi akhirnya dari saintifik sangat jauh gitu loh. Lebih tertarik pada apa pemikiran-pemikiran mistik. Akhirnya ekonominya pun ekonomi mistik, politiknya pun politik mistik gitu loh. Sebagai contoh dalam pemilu, itu yang banyak berjalan adalah mistik, bukan ilmu gitu loh. Bukan ilmu bagaimana digital marketing, bagaimana kita melakukan publikasi yang baik, tetapi banyak pergi yang ke dukun gitu loh. Entah itu dari tingkat bawah sampai tingkat atas gitu loh. Nah, dengan seperti itu kan sekarang terjadi apa istilahnya degradasi yang dulunya moderat sekarang justru menjadi tradisional ke arah mistik gitu loh. Jadi memang media juga banyak berperan sekali dalam membangun budaya-budaya mitis sehingga pemikirannya bukan pemikiran yang intelektual, bukan yang ke arah saintifik, tetapi lebih pada mistik gitu loh. Mungkin pandangan saya seperti ini, sebenarnya masyarakat kita di Indonesia itu dari modern ke tradisional, bukan transisi dari tradisional ke modern gitu loh. Nah, pertanyaan yang kedua mungkin bagaimana perang pemikiran antara tradisional sama modern yang ada di Jerman mungkin bisa kita gunakan untuk sebuah perubahan terencana di Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhairi. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, ya saya mungkin daripada membalas atau menjawab pertanyaan pertama itu mengenai degradasi dari apa yang dari maju balik ke tradisi. Tadi Anda juga sebut yang terkait itu adalah zaman kolonialisme, dan kalau nggak salah Anda sebut bahwa zaman Belanda menjadi salah satu faktor supaya misteri-misteri itu muncul kembali. Dan ya menarik juga pandangan seperti itu karena kita tahu Indonesia sekarang ini sudah 78 tahun keluar dari penjajahan Belanda, tapi ternyata keinginan untuk melihat sisi yang peran mistis masih bertahan atau malahan semakin banyak. Jadi untuk perkembangan seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Itu apakah itu bottom up atau top down? Itu dari pertanyaan Bapak tadi belum begitu jelas bagi saya. Dan mungkin dari sebelum Anda membalas pertanyaan kedua mengenai Jerman, ya susah juga karena saya sendiri selalu bilang kalau kita mau membandingkan satu negara dengan negara lain, ya jangan cari yang agak jauh. Saya pikir mungkin lebih berguna kalau kita misalkan membandingkan keadaan Indonesia dengan negara tetangga. Bagaimana keadaan di Malaysia atau di Myanmar atau di China? Karena saya merasa lebih berguna, mungkin dari latar belakang cukup mirip, mereka pernah dijajah bukan menjadi penjajah, dan mereka sudah menjalankan kemandirian, kemerdekaan sekian lama. Mungkin pada awalnya mereka juga dihadapi oleh masalah-masalah yang cukup mirip, bahwa misalnya mau merdeka ada banyak hutang harus bayar kembali, atau hanya bisa merdeka lewat cara perang. Jadi kalau kita misalnya membandingkan Indonesia dengan Jerman, saya lihat basisnya untuk perbandingan itu nanti menjadi apa?
Hmm. Saya pikir mungkin pikiran mistis di zaman nggak terlalu penting atau tidak muncul kembali. Cuma mungkin pada masa COVID yang belakangan ini yang banyak muncul itulah konspirasi-konspirasi, tapi itu belum terlalu terkait dengan kepikiran yang mistik. Konspirasinya itu ada sumber lain. No. Apalagi mengenai deklarasi itu. Saya setuju Indonesia itu mistik. Universitasnya aja namanya Gajah Mada, Diponegoro, Siliwangi. Universitas yang berasal dari raja semua. Universitas Gajah Mada. Yang tidak mistik cuma Universitas Muhammadiyah. Gitu. Yang lainnya mistik. Tapi menurut saya dimanapun di negeri selalu ada mitos gitu untuk memelihara ingatan. Tapi kan masalahnya kalau menurut saya proses rasionalisasi itu sangat ditentukan oleh strategi kebudayaan suatu negara. Gitu. Ada buku judulnya Strategi Kebudayaan ditulis oleh Van Versen kan. Dia membagi masyarakat itu ke dalam 3 kategori kan. Periode mistis, periode rasional, dan periode fungsional. Gitu. Nah Indonesia itu campur-campur gitu loh. Campur-campur periodenya periode modern, tetapi mentalitasnya mentalitas purba gitu. Mentalitas apa. Dan mistik itu selalu digunakan biasanya untuk kamuflase juga gitu. Untuk kamuflase kekuasaan. Misalnya 17 Agustus menurut saya sangat mistik. Menurut saya di Indonesia. Bayangkan ya, saya kadang-kadang 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan di Istana Negara atau di Jogja itu di Gedung Agung. Di depannya ada upacara bendera, ada naik apa tuh? Naik panjat pinang. Oke. Tapi kita tahu nggak bahwa kita presiden, gubernur menyaksikannya itu dari bangunan-bangunan yang dibikin Belanda. Kita merayakan apa? Kita merayakan apa di situ? Merayakan kemerdekaan atau merayakan penaklukan? Bagi saya itu perayaan atas penaklukan karena diselenggarakannya itu di bangunan-bangunan yang dibikin oleh kolonial. Jadi mistik, itu mistik gitu. Jadi menurut saya mulai Agustus depan, iya kita jangan merayakan kemerdekaan di depan Gedung Agung atau di depan Istana Negara, karena itu bangunan Belanda. Di IKN tapi itu utang gitu loh kan. Mungkin menurut saya kita harus merayakannya di mana kayak di hutan, di pantai gitu yang ada Nyi Roro Kidulnya yang khas Indonesia gitu. Jadi menurut saya lebih pada strategi kebudayaan saya pikir, bukan masalah bahwa Borobudur ya ada sekelompok orang yang percaya mistik tentu saja, tetapi kan di komunitas lain itu hasil karya teknologi yang luar biasa gitu loh. Jadi menurut saya selalu ada semua bangsa saya pikir bisa memproduksi film horor gitu. Itu artinya semua bangsa punya mistiknya. Jadi itu mungkin Pak. Jadi menurut saya komunitas-komunitas rasional itu mungkin akan dipecah, akan hancur oleh banyaknya kehadiran institusi modern seperti universitas gitu, sekolah dan seterusnya. Terima kasih. Ada yang masih mau beri komentar teman-teman di boleh mari. Bisa keterangan saya
banyak barang maupun ilmu pasti diambil oleh para penjajah. Dan kalau ya kalian datang ke Museum Eropa, vitrin itu penuh dengan barang-barang dari negara lain. Dan mungkin kadang-kadang barang itu dibeli, tapi saya yakin lebih sering itu dicuri, itu hasil curian. Jadi bukan hanya vitrin yang penuh dengan barang, saya pikir gudangnya juga masih lebih penuh lagi. Sekarang ini ada satu proses di mana beberapa negara Eropa sudah mungkin merasa seperti malu atau merasa bermasalah, sehingga mereka mulai sudah agak siap untuk mengembalikan barang-barang itu yang diambil. Misalkan kemarin saya dengar bahwa Javanan itu akan dikembalikan dari Belanda, kan? Dan saya merasa itu satu perkembangan yang bagus sekali. Cuma pertanyaan yang tadi ditanya oleh Pak Zuhair adalah seandainya ilmu atau barang itu hilang dari Indonesia selama 200-300 tahun, apakah itu masih bisa disambung kembali dengan masa yang sudah memang lalu? Itu menjadi salah satu pertanyaan. Nanti mungkin barang, ilmu, emasnya, semua barang ada di Indonesia lagi, tapi apakah itu akan cukup untuk mengembalikan kehebatan dari negara yang ada sebelum Indonesia dijajah? Itu masih mungkin satu pertanyaan yang terbuka. Tapi saya lihat satu perkembangan itu mungkin cukup bagus, tapi untuk mendapatkan barang itu kembali ya tidak cukup tunggu menunggu. Seharusnya ada semacam pemintaan yang cukup proaktif dari Indonesia. Museum-museum di Eropa tidak akan menawarkan semua yang ada pada bukan hanya orang Indonesia, juga itu bisa terjadi dengan Vietnam atau Malaysia atau beberapa negara di Afrika. Jadi kalau tidak ada permintaan proaktif, mereka tidak akan buka bidangnya. Dan salah satu alasan yang sering dipakai oleh Museum Eropa adalah nanti kalau barang-barang itu dikembalikan mau ditahan, mau ditaruh di mana ya? Apakah itu masih dalam satu museum supaya semua orang boleh mengunjungi barang itu, atau siapa tahu nanti itu ada pemilik yang mau taruh barang itu di rumah pribadi saja. Jadi itu masih banyak pertanyaan khususnya yang terkait dengan itu. Ada lagi teman-teman yang mau memberi feedback? Dua orang. Teman perempuan ada yang mau merespon? Teman-teman? Ada dua cowok. Kalau begitu saya ke sana dulu, Bang. Boleh, kenalan dulu biar kasih. Perkenalkan, namaku Muyi. Jadi pengen ini nanya tentang, sebenarnya kita tadi kan istilahnya tema kita, mungkin aku mesti terpikir tentang bagaimana kita memahami transisi ini pertama gitu kan. Tadi yang dapat ke highlight misalnya transisi dari, sebutlah kayak sebut Bapak tadi, misalnya tradisi print ataupun literal gitu ke tradisi digital. Bagaimana kita membayangkan perubahan terhadap generasi, misalnya kayak gini. Apa yang bisa kita bayangkan orang zaman dulu dengan tradisi literalnya, sebutlah yang mungkin bisa kami bayangkan cetak begitu kan. Mereka melihat buku, sedangkan kami melihat video begini gitu. Jadi apa yang istilahnya mungkin generasi kami ataupun istilahnya yang post Orde Baru dan terakhir ini gitu kan, kami tuh nggak ini, tak terpahami dan nggak memahami begitu kira-kira. Bagi generasi tua ini mengapa mereka gemar berjoget begitu kan? Kan itu kan. Tapi bagi kami mengapa orang tua ini tidak suka berjoget? Itu istilahnya itu transisi yang bagaimana bisa kita lihat tuh. Misal kayak gini, aku teringat dengan satu kata
ini mungkin agak saduran, Nietzsche gitu kan. Dia bilang gini, aku tidak ingin Tuhan yang berkhutbah, tapi aku ingin melihat Tuhan yang menari, dia bilangnya kan gitu. Misalnya mungkin generasi ini ya tak terpahami lantaran tingkah polanya yang digital tadi itu gitu kan. Itu terkutuk seolah-olah bagi generasi lama. Padahal generasi baru ini juga mengutuk generasi lama sebagai orang kolot gitu. Iya, maksudnya kenapa kita harus tradisi cetak gitu, seolah-olah itu dipuja, disembah. Tradisi cetak itu tidak, itu kami butuh yang menari, tokoh yang menari, bukan tokoh yang berkhutbah. Kan gitu, misalnya. Itu transisi, di mana celah-celah kita bisa menjelaskan ini? Misalnya begini, saya tertarik dengan penelitian sebelumnya tulisan Bu Ence, saya baca itu yang politik jarak jauh, long distance apa itu, yang tentang diaspora itu. Kebetulan beberapa bulan ke belakang saya coba berdiskusi dengan teman-teman tentang diaspora Aceh juga begitu kan, dengan mahasiswa sekarang. Bagi mereka, ya kita memang bisa nggak kita disebut diaspora bilangnya kan? Itu istilahnya bagaimana mereka mengklaim diaspora gitu kan? Apakah yang sekolah ke Jogja dari Aceh misalnya besok udah balik lagi ke sana, diaspora nggak nih gitu kan? Atau kita ini berpengaruh nggak gitu? Istilahnya kadang-kadang generasi baru ini, udah mari kita lupakan itu urusan orang elit-elit GAM bilangnya terus. Apa urusan kita dengan GAM itu bilangnya kan, generasi tua itu, apa urusan kita dengan MOU, apa istilahnya ini tak terpahami, itulah transisi-transisi ini yang kadang kita tuh nggak, kayak mana cara kita menjelaskannya? Di mana titik sambungnya? Itu nggak, kita bilang misalnya buah kelapa, di sini bilang telur ayam, itu nggak nyambung gitu lah. Gimana kita misalnya transisi itu yang pengen saya ketahui itu gitu kan? Ya mungkin itu barangkali WNC dan apa teman-teman. Ya, terima kasih Bang. Cek mana? Saya juga pertanyaannya. Cek mana? Aman Bang. Boleh kawan kita di agak lari sedikit. Pojok ini. Atau Bu Ance merespon dulu atau saya? Mungkin Mari Bang, jangan lupa kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agdi Fail Vistiko, saya dari MIP UMY. Baik, langsung saja. Di sini saya belum terlalu membaca buku dari Bu Anje ya, tapi saya percaya bahwa masa transisi adalah periode penting dalam sejarah suatu negara begitu. Dan saya meyakini juga selama masa transisi ini negara mengalami perubahan signifikan baik dari struktur politik, ekonomi, bahkan sosial begitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya adalah saya mungkin ini pertanyaan ini muncul karena saya belum membaca terlalu banyak buku Ibu, tapi yang ingin saya ketahui sebenarnya bagaimana Bu Ance ini mendefinisikan masa transisi dalam konteks negara dan masyarakat gitu. Karena ini akan selalu menjadi pertanyaan dari banyak orang ataupun dari saya pribadi lah. Karena apakah terkait tentang konteks masa transisi terkait konsep bernegara dan bermasyarakat begitu. Nah, kemudian pertanyaan keduanya dengan masa yang saat ini dipenuhi teknologi, informasi serta segala digitalisasinya begitu. Seberapa besar sebenarnya peran media teknologi informasi dalam membentuk persepsi masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia, selama masa transisi yang dimaksud begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke. Mari Bu. ya, pertanyaan sangat menarik saya merasa. Boleh agak dekat Generasi muda yang susah dipahami, ya saya sangat setuju dengan teman-teman Anda, dan itu bukan hanya masalah di Indonesia sini, jadi dia juga merasa apa namanya gapnya di antara orang tua sama orang muda yang terjadi di negara lain itu juga cukup jauh. Saya sendiri bingung sekali kenapa orang muda sekarang ini begitu tergila oleh TikTok. Mereka punya perhatian paling 20 detik, habis itu sudah nggak bisa fokus lagi, harus ada satu yang baru, walaupun mungkin dulu mereka masih bisa fokus 20 menit.
Jadi itu memang juga menjadi salah satu pertanyaan bagi saya, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi mungkin untuk orang tua, untuk generasi lama juga ada semacam PR, karena yang sudah jelas di Indonesia lebih dari 25% adalah memang orang yang masih muda sekali, dan mereka sangat penting, bukan hanya pada waktu pemilu yang misalnya akan terjadi pada tahun depan. Banyak orang akan ikut dalam pemilu itu pertama kali, dan untuk semua orang yang bikin survei nggak jelas nanti orang muda itu akan pilih seperti apa. Mereka kalau tidak terlalu senang dengan seperti buku sejarah, atau kalau mereka kurang peduli dengan kegiatan-kegiatan dulu, apakah mereka cukup paham latar belakang dari beberapa calon misalnya? Itu menjadi salah satu pertanyaan yang cukup besar. Karena itu ya kita harus mengerti generasi muda ini. Dan saya merasa pertanyaan Anda juga sangat terkait dengan peran sosmed, media sosial, dan teknologi informasi yang muncul. Lagi, untuk mengerti apa peran itu, satu buku tidak akan cukup untuk menggambarkan transisinya atau perubahan yang terjadi. Banyak orang bilang sekarang ini bukan hanya transisi, tapi yang kita menyadari adalah revolusi. Karena peran dari teknologi begitu besar dan perubahan begitu cepat, itu bukan hanya transisi, itu semacam revolusi. Dan ya mungkin saya setuju, dan itu bisa menjadi salah satu topik yang bisa diteliti dengan jauh lebih kritis oleh kalian sendiri yang senang memakai media sosial. Dalam kritis atau tidak kritis yang kurang tahu, itu tetap pertanyaan saya pada kalian semua. Tapi untuk mengerti AI, untuk mengerti konspirasi, untuk mengerti berbau dari luar negeri maupun kelompok epistemik yang misalkan bisa main peran, ya saya pikir harus ada penelitian yang jauh lebih dalam, dan mungkin itu ya adalah salah satu yang bisa dikerjakan oleh orang muda, karena ya mereka begitu tertarik oleh, bukan hanya dari segi konsumen, tapi juga bisa bilang dari segi produser, karena salah satu mungkin hasil dari transisi ini baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah seperti citizen journalism, salah satu kegiatan yang seperti dulu memang belum ada. Jadi apa itu masa transisi? Mungkin saya harus menyikapi pertanyaan itu dari segi reformasi saja. Jadi Indonesia khususnya untuk orang sospol menjadi salah satu contoh yang sangat-sangat menarik. Semua orang pada tahun 97-98 pasti ingin mengerti bagaimana mungkin Indonesia menjadi salah satu negara demokratis. Dan ada harapan kalau kami ini mengerti cara yang dipakai oleh Indonesia, cara itu bisa dipakai untuk banyak negara lain. Itu mungkin tadi yang disebut oleh Pak Ade, the third democratic transition, jadi ombak ketiga dalam demokratisasi di beberapa bagian dunia ini. Jadi harapan yang ada baik maupun di dalam Indonesia maupun di luar untuk Indonesia untuk menjadi salah satu demokrasi yang kuat dan stabil dan bisa tahan lama, ya mungkin juga akan kebesaran, karena 20 tahun kemudian banyak orang
cukup kritis dan mereka sebut ini Indonesia, demokrasinya di Indonesia seperti mogok, sudah ada iliberalisme. Jadi tentu saja bahwa progres tidak selalu bisa dari bawah naik. Pasti ada setback, pasti ada backsliding atau semacam itu. Kita kadang-kadang juga harus bertanya apakah harapan apalagi dari kelompok ahli sosial mungkin kebesaran. Apakah mungkin salah satu negara seperti Indonesia bisa dari otoritarisme sampai demokrasi begitu cepat? Karena banyak negara lain tidak bisa dalam satu generasi. Mereka perlu waktu 1, 2, 3 generasi sampai demokrasinya sangat stabil dan bisa tahan lama. Dan kadang-kadang saya merasa demokrasi itu bukan pohon besar, tapi itu sebenarnya bunga lembut, harus dijaga dengan cara sangat hati-hati. Kalau tadi Bu Ance soal peran media yang membentuk satu sangat besar, dan walaupun sudah ada seperti citizen journalism, itu belum artinya bahwa itu akan didengarkan, karena walaupun semua orang berhak untuk mengeluarkan suara, itu belum artinya akan berperan, karena sekarang ini yang terjadi ada seperti kakofoni, jadi kebanyakan suara yang berbunyi, susah juga untuk bisa dengar siapa yang benar, siapa yang cuma menyebarkan konspirasi, teori konspirasi. Jadi untuk bisa tahu apa yang benar, apa yang penuh dengan fakta, apa yang penuh dengan mungkin niat yang baik, itu sangat susah. Dan ya, itu bukan coincidence bahwa banyak orang yang main di dunia politik itu bisa, mereka dibesarkan karena mereka kaya raya di dunia media dulu. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Lagi kita bisa lihat ke Thailand, kita bisa lihat ke Italia. Itu salah satu fenomena yang terjadi di banyak, sebenarnya mereka jalur-jalur yang diciptakan oleh mereka sendiri untuk menyebarkan kepentingan mereka sendiri, ya. Terima kasih Bu Ance. Saya pikir saya nggak perlu menjawab pertanyaan Muin karena saya bukan orang tua. Karena saya punya pertanyaan yang sama gitu. Dia menganggap kita orang tua kan. Ya. Iya betul. Ya. Betul. Betul. Iya. Betul. Itu juga kerisauan saya sebetulnya. Kerisauan saya sebagai orang yang berada pada periode transisi gitu. Transisi dari printed capitalism to virtual capitalism itu kan. Jadi saya besar sebagai mahasiswa di era kapitalisme cetak gitu. Di era kapitalisme yang menyebarkan gagasan lewat tulisan. Tapi ada untungnya gitu, ada untungnya sehingga kita bisa berpikir utuh gitu. Bisa, kalau dalam ilmu hadis kita tahu sanadnya politik itu seperti apa kan. Enggak sekarang generasinya saya sebut generasi cilukba gitu loh. Cilukba, like
Cilukba like di permainan anak kecil itu, cilukba gitu. Cilukba itu kayak post-truth society gitu. Jadi yang Anda bagikan itu bukan yang benar, tapi yang terlintas di kepala gitu. Pokoknya yang melintas di handphone duluan itulah yang disebar, bukan yang benar. Kalau dulu yang benar gitu loh. Di printed kapitalisme itu salah satunya kita punya endapan pemikiran gitu. Dan kita tahu ini. Tapi sekarang kan enggak gitu. Mungkin kalian juga tidak punya konsep rindu. Rindu kan sangat tergantung dengan jarak dan waktu. Jarak dan waktu kan sekarang udah dilenyapkan oleh media sosial. Bagaimana kalian punya konsep rindu jika jarak dan waktu itu sudah lenyap? Gitu. Kamu saya yakin tidak merindukan siapapun, Muin. Gitu. Karena kamu sekarang sedang di depan kamu aja gitu yang mikirin. Jadi gitu. Jadi menurut saya itu problem. Problemnya adalah kalau dalam bahasa bakunya yang saya pahami, transisi demokrasi itu dipahami oleh Samuel Huntington dalam literatur politik sederhana. Perubahan dari masyarakat tertutup ke masyarakat terbuka. Oke? Masyarakat tertutup itu sinonim dengan otoriter. Masyarakat terbuka adalah demokratis. Itu aja transisinya. Kalau dalam literatur politik gitu loh. Cuma kata si Samuel Huntington itu di dalam bukunya Gelombang Ketiga Demokrasi itu, transisi itu tidak selalu melahirkan demokrasi yang stabil. Nah, buku Ance ini menurut saya warning bahwa Indonesia jangan-jangan transisinya itu bukan ke arah demokrasi yang stabil karena di masyarakat transisinya beda sebagaimana dibayangkan dalam transisi politik gitu. Di masyarakat tadi ada medsos, ada sinetron, ada macam-macam, di mana afiliasi politik sudah digantikan oleh afiliasi industrial. Kita semuanya punya idola, kalian saya pikir wajah-wajah drakor semua gitu loh. jadi afinitas kita itu bukan afinitas politik lagi gitu, tapi afinitas industri gitu loh. Nah, itu yang membuat sisi berbahaya ketika media-media yang tadi disinyalir oleh Ance dalam bukunya ini dikuasai oleh korporat, oleh konglomerat, itu nanti tahun 2024 kan digunakan untuk kepentingan politik. Sehingga kalian itu transisinya mau kemana gitu. Kalau yang kalian bayangkan medsos itu ternyata independen, ternyata tidak independen gitu loh. Yang kalian bayangkan WA, Facebook segala macam itu imparsial, imposesif, tidak ada pemiliknya, ternyata juga mengabdi pada titik tertentu, pada pengusaha tertentu, pada penguasa tertentu, dan itu kan berbahaya gitu. Kalau kita tidak melakukan apa yang kata Ance tadi, punya tradisi budaya kritis gitu loh. Jadi di buku ini ada satu chapter yang menurut saya sangat menarik dalam isu tentang budaya populer. Di mana budaya populer itu memabukkan anak-anak muda Indonesia dengan bonus demografis yang luar biasa, memabukkan anak-anak muda Indonesia untuk suka YouTube dan seterusnya, sehingga kalian kan sekarang tidak perlu KTP untuk daftar apapun, karena kalian kan bukan citizen, kalian tuh netizen. Kalau netizen kan cuma punya Google account doang untuk daftar apapun, gitu. Jadi KTP sudah digantikan akun Google dan akun Facebook gitu. Itu identitas global kita hari ini gitu. Kalian mau pinjol apa akun Google Anda? Bukan ditanya KTP Anda. KTP mungkin ada lah, tapi sisanya kalian mau akses jurnal, mau akses apapun, Google account yang ditanya. Itulah netizen, kalian bukan citizen. Besok si Muin nikah, bukan ditanya macam-macam. Kamu punya akun Netflix enggak? Gitu loh. Jadi gitu. Jadi itu post-truth dan itu kekhawatiran kita juga, Muin. Jadi terima kasih untuk warning itu. Jadi transisi di wilayah politik ternyata beda banget dengan transisi di wilayah kebudayaan, di wilayah kultural. Itu saya pikir poin penting di buku Ance sore ini. Terima kasih teman-teman. Ada lagi teman-teman?
Waktu yang tersisa 10-15 menit lagi. Terakhir ya, teman-teman. 3, 4 enggak apa-apa, restore. Ya. Tes. Abang satu itu 2 di situ kan tadi Tes. dua sama abang juga. Mari Bang, kalau boleh nama. Oke, tes. Bismillah. Perkenalkan Bu Ance dan Pak Ade serta Bapak Moderator, saya Marinda Talafaras Majid, alumni dari UNS Solo. Izin bertanya, jadi yang menarik dari pembahasan kita sore ini, bagi saya itu adalah bagaimana bentuk oligarki baru yang itu lahir dari media tadi. Menurut saya, Bapak Ibu sekalian, di era Orde Baru itu, di mana demokrasi sangat tertindas, dalam arti keterbukaan sangat terbatas. Kemudian akhirnya timbullah yang namanya reformasi, yang itu saya menilai merupakan bentuk revitalisasi dari demokrasi karena keterbukaan semua dibolehkan termasuk media. Nah, dari ini saya menilai apakah benar Bapak Ibu sesungguhnya menurut saya itu oligarki yang baru muncul ini, yang itu muncul dari aktor-aktor swasta, ya mau nggak mau ini merupakan bentuk konsekuensi dari demokrasi yang ada seperti itu. Jadi demokrasi yang ada menawarkan liberty, kebebasan, sehingga semuanya bebas termasuk bebas untuk bersaing. Sehingga muncullah yang namanya tak kayak tadi persaingan, who on the most power, they gonna on the game. Termasuk kayak oligarki media ini seperti itu. Jadi menurut saya, apakah ini termasuk hal yang ya sah-sah saja seperti itu, karena ini kembali lagi pada kekuatan persaingan seperti itu. Jadi untuk persoalan ini cara mengatasinya adalah bagaimana lebih mengkritiskan masyarakat tadi sebagaimana kata Pak Ade. Lalu kedua, pertanyaan saya adalah mengenai transisi media sosial ini. Menurut saya media sosial yang sekarang muncul itu merupakan sebuah investasi besar ke depan untuk Indonesia, karena mau nggak mau ke depan nanti Indonesia akan diganti oleh generasi-generasi muda saat ini, Gen Z, yang tentu sudah encountering with sosial media seperti itu. Nah, di sosial media mereka itu mulai kritis seperti itu. Mungkin karena banyak hal. Salah satunya tadi kata Pak Ade, efek dari post-truth tadi ya, mana tidak persoalan mana yang benar, mana yang salah, tapi mana yang muncul duluan. Sehingga dengan ini kan pemerintah juga sudah kritis dengan cara menangkal hoax yang digaungkan oleh Kominfo seperti itu. Sehingga mau nggak mau masyarakat akan terbuka wawasannya untuk kritis seperti itu. Kedua juga di sosial media itu ada banyak influencer seperti itu, yang influencer tidak hanya menginfluence tentang ide, tapi menginfluence mengenai kultur, yaitu kultur untuk menginfluence. Setiap individu mau menjadi influencer karena mereka dapat ketenaran seperti itu, sehingga mau nggak mau ketika menjadi influencer, mereka harus berpikir kritis seperti itu. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah dengan budaya sosial media yang saat ini yang ada, merupakan sebuah salah satu investasi besar untuk mengcounter oligarki media yang ada, karena dengan itu mereka mulai kritis dengan media sehingga bisa mengcounter dunia oligarki yang media yang mereka hanya menawarkan ide dan gagasan. Mungkin itu, terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Rio, saya dari Sejarah UGM. Saya ingin menanyakan Indonesia sekarang ini apakah masih seksi atau menarik untuk diteliti kalau dibandingkan dengan masa-masa Orde Lama, Orde Baru, atau sebelum pra kemerdekaan. Jadi dari para Indonesianis, dari peneliti-peneliti luar itu, Indonesia apakah masih menarik? Karena saya merasakan minatnya sudah semakin turun. Mungkin kalau kita lihat dari bukunya Rick Lev aja itu sudah dia berhenti di tahun 2008, ya tidak meneruskan. Biasanya kan dia selalu meneruskan terus penelitiannya tentang Indonesia. Dari di belakang dan terakhir di cek. Ya, selamat sore. Saya Musel dari Lingkar Studi Sosialis atau LSS. Yang pertama, kalau kita lihat sejarah Indonesia itu kan ada Saman Bergerak, kemudian Saman Bergerak ini itu kemudian dihentikan. Itu dihentikan kan secara jelas itu terjadi di tahun 1965.
pertarungan ide gagasan yang berkembang sejak Budi Utomo sampai Indonesia merdeka dan selanjutnya sampai 1965, pertarungan berbagai macam ide itu kemudian bukan dimenangkan oleh satu ide, tetapi itu dikalahkan dengan cara yang cukup berdarah atau yang kita kenal dengan peristiwa 1965 itu. Jadi dari 1965 sampai 98 itu kan politik yang dijalankan oleh kekuasaan Soeharto pada saat itu adalah bagaimana menciptakan massa mengambang di Indonesia. Menciptakan massa mengambang inilah yang itu kemudian kalau hari ini generasi kami itu tidak kritis, tidak segala macam. Itu saya pikir adalah produk daripada massa mengambang yang diciptakan. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan tempat-tempat lain, misalnya Filipina dan sebagainya, anak-anak yang lahir seusia saya, itu ketika misalnya jadi buruh di pabrik atau ketika jadi mahasiswa di kampus, mereka akan bertanya kepada orang tua mereka, Pak, ini dulu jadi buruh, masuk serikat buruh, apa yang dilakukan? Nah itu mereka jelasinnya seperti ini. Tetapi kalau di Indonesia, saya tanya ke orang tua saya, dulu jadi buruh ngapain? Itu kan akhirnya yang disampaikan adalah bagaimana penciptaan massa mengambang yang dilakukan oleh Soeharto waktu pada saat itu. Jadi kemudian pada 98 itu kan terjadi bagaimana reformasi yang kemudian kita mengharapkan ada demokrasi yang itu kemudian melanjutkan apa yang dulu terhentikan di 1965, pertarungan ide, gagasan dan sebagainya. Tetapi kenyataan hari ini adalah apa yang kita mau cita-citakan itu demokrasi yang mau terbuka itu kemudian hari ini secara perlahan kemudian disabotase. Misalnya kalau dalam buku ini kan dijelaskan bahwa penguasaan media dan segala macam. Nah, jadi pertanyaan saya itu dengan kondisi kita di masa saat ini itu bagaimana baik penulis buku ini maupun abang di depan itu melihat prospek masa depan Indonesia dengan kondisi hari ini, apa yang akan kita capai? Karena dari perspektif saya yakin bahwa di tengah kaum muda yang begitu banyak dengan TikTok dan segala macam, banyak juga yang kritis. Karena kita lihat dengan aksi-aksi kemudian yang merespon kekuasaan segala macam 2019 dan sebagainya, itu bagaimana dengan kondisi saat ini dan prospek kita ke depannya nanti seperti apa? Nah itu pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Oce. Terakhir tadi terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Nahar dari UGM. Ketika kita membicarakan tentang transisi masyarakat begitu, salah satu transisi yang pasti dilalui dalam sebuah peradaban masyarakat adalah transisi ekonominya, sosial ekonomi di sini. Nah, yang terjadi pada masa transisi ekonomi itu bukan hanya mengenai tentang barang apa yang diproduksi, mungkin dari industrialisasi terus sekarang ekonominya lebih ke jasa dan lain-lain, tapi juga kelas-kelas ekonomi dalam masyarakatnya. Nah, dalam konteks ini, Fedi Hadis dalam bukunya Reorganizing Power in Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2001 pun Fedi Hadis mengatakan bahwa oligarki-oligarki yang ada di Indonesia itu berhasil mentransformasikan, merekonstruksi dirinya menjadi oligarki yang baru melalui kekuatan moneter yang didanai oleh negara juga. Nah, akibatnya
oligarki yang sudah menguasai Indonesia selama masa Orde Baru dan orde-orde sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya, itu tidak benar-benar berhasil direkonstruksi pada masa reformasi. Dan tadi ditambahkan oleh Pak Ade juga muncul oligarki-oligarki baru melalui media dan hal-hal lainnya. Nah, kemudian tapi di sisi lain yang mungkin juga ada itu masyarakat-masyarakat yang berada di kelas bawah. Mereka, pertanyaan saya di sini adalah apakah masa transisi ini juga dilalui oleh masyarakat kelas bawah, sementara ekonomi tidak benar-benar kemajuan ekonomi tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah. Nah, mungkin pertanyaan saya ditujukan kepada keduanya, Ibu Ance dan Bapak Ade, bagaimana menanggapi transisi masyarakat ekonomi ini? Terima kasih. Yang nomor satu, pada awalnya kita pikir sosial media bisa mencari oposisi atau oponen dari oligarki media, tapi saya pikir itu memang tidak benar karena itu seperti dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya, karena seperti tadi Pak Ade sudah bilang there is no such thing as neutral technology, dan karena kekurangan berpikiran kritis kita semua memberikan banyak data pribadi secara gratis kepada Facebook, kepada siapa saja, dan saat ini kita belum tahu informasi itu seperti akan dipakai untuk apa nanti. Yang sudah jelas bahwa informasi itu dipakai untuk jual barang kepada kami yang kami sebenarnya nggak perlu, tapi mungkin itu belum begitu bahaya, tapi saya cukup yakin bahwa cara berpikir kami juga berubah karena kami dapat banyak iklan-iklan yang berbau politis, tapi nggak langsung visible kan, tapi itu mungkin disembunyikan sedikit. Jadi aku sendiri pikir kita harus hati-hati dengan sosmed, apa yang kita akan tunjukkan di tempat umum dan apa yang nggak bisa dihilangkan, karena there is no such thing as like untuk menghapus sesuatu yang sudah ditempelkan di dunia maya. Dan yang kita tadi belum ceritakan bahwa ya perbedaan yang paling penting di antara zaman Soeharto dan zaman sekarang ini adalah dulu memang ada banyak oligark, mereka berkuasa dalam dunia ekonomi, tapi sekarang ini mereka juga berkuasa dalam dunia politik, dan itu salah satu faktor baru mungkin dalam zaman tradisi. Dan pada sisi ini kita mungkin merayakan pluralisme atau keterbukaan dalam media, semua orang bisa ucapkan apa saja, tapi itu nggak benar juga karena kita ini belum bicarakan masalah censorship. Apakah masih ada atau tidak? Ternyata masih ada di Indonesia. Semua film yang mau ditunjukkan di sini harus lewat lembaga itu dulu. Kita juga belum bicarakan seperti undang-undang LTE. Untuk apa itu bisa dipakai? Apakah itu masih sesuai dengan apa nilai-nilai demokrasi, atau apakah itu sudah menjadi alat untuk mungkin orang yang lebih senang dengan otoritarisme? Pertanyaannya, jadi kalian bisa menjawab itu nanti diri sendiri. Apakah Indonesia masih seksi untuk penelitian? Saya pikir itu pertanyaan hebat sekali. Aku pikir masih seksi sekali, dan bukan hanya untuk peneliti dari luar negeri, tapi yang saya senang sekali sekarang ini dari Indonesia sendiri, banyak orang yang dapat kesempatan untuk bikin penelitian karena sudah ada banyak beasiswa dari LGBT atau dari sumber lain. Dan kalau kita lihat siapa yang menulis untuk majalah-majalah internasional, lebih banyak nama orang Indonesia yang muncul sekarang ini karena memang mereka dikejar oleh Scopus itu, mereka dipaksa untuk harus menulis untuk majalah internasional, tapi kewajiban. Tapi saya merasa itu memang juga ada kebaikan dalam
cara paksaan itu karena orang Indonesia sekarang ini terlibat dalam knowledge production. Jadi bukan hanya orang dari luar negeri yang datang ke sini menciptakan sesuatu yang benar atau tidak benar yang nanti mungkin didiskusikan dalam beda buku. Tapi sekarang ini untuk orang Indonesia sendiri lebih gampang untuk bersuara, untuk bikin penelitian, untuk dapat dana, untuk meneliti suatu hal. Dan sejauh saya lihat memang banyak orang yang manfaat kesempatan itu kan. Jumlah dari orang Indonesia yang lagi ini S2, S3 baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri ya semakin banyak, dan siapa tahu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan apakah itu juga muncul satu faktor yang penting untuk hanya bukan untuk dunia pendidikan tapi juga untuk cara berpikir yang lebih luas. Mungkin untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya memberikan kesempatan untuk Pak. Ya, pertanyaan tadi apakah Indonesia masih seksi? Menarik sekali. Saya kebetulan di DPP di UGM itu ya, di UGM itu mereka di Departemen Politik, mereka punya satu proyek yang namanya bagaimana menghubungkan Indonesianis transisional itu dengan generasi Indonesianis baru. Ada proyeknya dan buku pertama yang mereka hasilkan kerjasama dengan Max Lane dan Ole Tonquist itu judulnya Reclaiming tadi, Reclaiming State. Bagaimana wadah transaksi gitu. Saya pikir Jeffrey Winter itu termasuk Indonesianis baru misalnya kan, terus Max Lane misalnya, terus Max Lane yang udah lama tapi dia sekarang jadi pengajar tidak tetap di UGM dan tentang misalnya politik identitas yang dibahas. Jadi bukan lagi tentang kajian-kajian strukturalis berbau-bau Marxis gitu, lebih ke politik identitas misalnya bagaimana Islam politik bermain dalam arena, mengapa Islam politik bisa tampil berupa gitu di dalam gelanggang politik Indonesia. Tapi benar kata Ance bilang tadi bahwa Indonesianis hari ini tidak melulu berasal dari luar, tapi Indonesianis yang juga berasal dari Indonesia sendiri. Mungkin karena dulu banyak restriksi di mana intelektual Indonesia tidak selalu bisa bebas mengambil topik-topik Indonesia kan, tapi sekarang bisa gitu. Di samping mungkin pendanaan internasional bagi para Indonesianis dari luar juga makin surut mungkin sekarang gitu. Jadi sehingga mereka lebih senang udahlah orang Indonesia aja yang ngomong gitu loh. Mereka rela dibayar murah masalahnya kan. Gitu. Jadi itu kira-kira tapi apakah masih seksi? Iya gitu loh. Film horor Indonesia masih banyak gitu. Jadi kalau kita lihat khususnya dari ini kajian politik ya, nggak tahu kajian lainnya sejarah misalnya. Tapi dari sisi politik saya pikir PD Hardis sekarang berkolaborasi dengan Richard Robinson. Richard Robinson dulu mentornya. PD Hardis kemudian meneruskan tradisi strukturalis. Kemudian di sini ada juga anak didik PD Hardis namanya Faris Al-Fadad. Dia juga bikin buku yang meneruskan salah satu elemen penting dari strukturalis yaitu bagaimana penyebaran konglomerasi Indonesia di Asia Tenggara. Saya pikir Faris Al-Fadad itu adalah produk dari ini Indonesianis dari Richard Robinson, PD Hardis, kemudian itu Faris sama Erlangga dari Unair gitu. Jadi masih ada gitu. Berikutnya yang tadi floating mass. Ya, masa mengambang ya. Sebetulnya masa mengambang itu sebetulnya istilah yang berasal dari Ali Murtopo sebetulnya. Ali Murtopo itu orang CSIS. CSIS dulu penasihatnya Soeharto, Orde Baru. Jadi Ali Murtopo itu mirip-mirip mungkin kayak Luhut Panjaitan sekarang gitu loh. Seorang jenderal, pemikir, tapi juga pebisnis gitu loh. Nah, Ali Murtopo itu kepercayaannya Soeharto semacam think tank. Dia mendanai CSIS juga, dan dia
Dan dia lah yang mengajukan konsep floating mass itu. Masa mengambang. Masa mengambang itu artinya partai politik dibikin 3 aja gitu. Yang lain biarin aja mereka milih di waktu 2 jam sebelum pemilihan digelar. Makanya ada istilah serangan fajar di Indonesia karena masa mengambang gitu. Masa yang tidak jelas, bukan masa ideologis gitu loh. Makanya di Indonesia ada penelitian di sebuah jurnal yang mengatakan bahwa di Indonesia pemilihan umum itu ditentukan 2 jam sebelum pencoblosan gitu loh. 2 jam, makanya ada istilah serangan fajar gitu loh kan. Makanya yang serangan fajarnya kuat, dia pasti akan menang gitu. Makanya mengapa Anies Baswedan tenang-tenang aja, dia sedang nyari orang yang bisa mendanai dia untuk serangan fajar. Karena penelitian di Indonesia menunjukkan si perilaku memilih di Indonesia itu, voting behavior-nya ditentukan 2 jam sebelum pencoblosan. Gitu. Jam dinding udah nggak laku, ini udah nggak laku. Sekarang mungkin pulsa udah nggak laku, ya kan? Jadi serangan fajar. Nah di situ buntut dari floating mass itu. Tetapi pasca Orde Baru bukan floating mass yang terjadi, tapi floating state. Negara yang mengambang, yang tidak jelas gitu loh. Negara yang terintegrasi dengan kapitalisme juga enggak, tapi mengakar juga enggak. Gitu. Jadi menurut saya yang terjadi sekarang adalah floating state. Dan itu pernah saya tulis waktu saya menulis tesis S2 saya, judulnya floating state. Sebagai bantahan untuk floating mass gitu. Jadi negara Indonesia itu jadi kapitalis enggak, tradisional juga udah lewat gitu loh. Sehingga dia floating gitu. Tidak di sini, tidak di sana. Akibatnya negara diperebutkan oleh banyak apa yang disebut oligarki gitu sekarang. Karena floating gitu loh. Sekarang negara nggak tahu estafetnya mau kemana. Jadi itu yang berikutnya, yang dari Nahar, saya pikir pertanyaan Nahar juga bagus banget ya. Kayaknya ini pertanyaan untuk skripsi kayaknya Nahar. Jadi karena dia lagi skripsi. Ya pertanyaan Nahar itu ya, sepertinya begitu. Jadi pertanyaan Nahar ini bagus sekali ya. Bagaimana jangan-jangan transisi di Indonesia ini hanya berlangsung pada level elit, tapi masyarakatnya tidak mengalami transisi gitu. Kira-kira gitu ya, karena secara ekonomi gitu. Saya setuju dengan Anda, karena Indonesia itu kan disebutnya franchise ekonomi. Ekonomi sewa. Ekonomi sewa. Kalau Anda mau melihat bagaimana tumbuh suburnya franchise ekonomi di Indonesia, Anda jalan-jalanlah di Jalan Demangan, Yogyakarta. Lihat ke atas, ke pohon iklan. Apa yang Anda lihat di pohon iklan itu? Tidak ada satu identitas ekonomi lokal pun di sana. Yang ada adalah Samsung Galaxy, terus Novotel, dan seterusnya. Tidak ada. Ekonomi lokal nggak ada. Artinya, Indonesia seperti itu, ekonomi sewa, gitu. Franchise ekonomi. Di mana-mana Alfamart, di mana-mana Indomart. Nggak ada misalnya Nahar Mart misalnya. Sahide Mart misalnya. Enggak. Hah? Jadi nggak ada gitu. Jadi ekonominya ekonomi sewa, gitu. Ekonomi yang franchise gitu. Makanya saya pikir pertanyaan hari itu menjadi sangat penting karena mungkin Ance bisa mengkonfirmasi. Misalnya di negara-negara seperti di Jerman atau di Australia misalnya, jarang sekali franchise besar itu sampai penetrasi ke level daerah gitu, komunitas gitu ya. Ada juga. Iya kalau McD ada juga di sini. Cuma yang besar-besarnya yang sampai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Masif. Ya. Kalau di kita kan banyak sekali, sampai Bantu, sampai daerah-daerah yang jauh dari ibu kota itu penetrasinya luar biasa. Dan itu menandakan franchise ekonomi sedang bekerja. Bukan ekonomi yang berbasis pada akar setempat. Jadi itu. Tapi saya meyakini bahwa hukumnya
hukumnya Karl Polanyi itu akan selalu ada. Jadi Polanyi pernah bilang gini dalam bukunya Great Transformation. Dia menyebutnya ada double movement. Double movement itu kapitalisme selalu akan diikuti oleh perlawanan. Oke. Oleh perlawanan dari gerakan sosial. Cuma masalahnya perlawanan itu sekarang sedang dikelola oleh siapa? Masalahnya. Tapi si Polanyi bilang, dia membantah teori Marxis bahwa kapitalisme akan mengalami kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Kata Polanyi enggak. Kapitalisme akan selalu diiringi oleh double movement. Double movement itu gerakan sosial yang protes terhadap itu semua. Nah sekarang masalahnya di mana dan kapan double movement itu berlangsung di Indonesia. Mungkin itu yang menjadi agenda kita bersama, sekaligus jawaban untuknya. Terakhir, saya pikir buku ini sekali lagi tidak mencari pembaca. Buku ini mencari pembeli. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Tadi karena sudah ada kata terakhir, jadi apakah boleh terakhir dari Bu Ade? Saya Baik, boleh tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Bu Ance, Pak Ade, terima kasih banyak sudah sharing dan memberi banyak komentar. Saya kira beberapa komentar tadi membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang anti klimaks di papernya Pak Ade, termasuk di tulisannya Bu Ance soal dapatkah Indonesia kemudian bicara tentang mengadu Asia atau bahkan dunia kalau kata Bukmar di sini, dan Pak Ade lalu menawarkan pertanyaan lanjut di akhir papernya bicara tentang apakah di era transisi ini bisa melahirkan kelompok-kelompok imparsial justru dalam struktur politik hari ini yang justru entah apakah dari otoriter atau yang kita sebut demokrasi atau bahkan beberapa orang kan menyebutnya justru hanya orde baru berwajah baru saja.
kemasan-kemasan yang tidak baru. Partai-partainya pun juga sama. Saya kira kita akan melihat beberapa partai yang justru masih perpanjangan Orde Baru, dan mungkin transisinya masih akan lama yang kita akan lihat teman-teman. Sementara pemilu sudah beberapa kali akan kita lalui, dan ya kita akan hanya melihat para pemain lama yang juga bekerja di situ. Saya kira orang-orang petinggi partai, dialah menteri, dialah juga orang-orang yang punya uang tempat kita, dan pada akhirnya selain voting mass, saya kira ya swing voter ini anak muda yang sekarang lebih banyak di Indonesia akan mencari siapa yang akan kira-kira dia dukung, saya kira. Dan di hadapan politisi saya kira kita cuma swing voter saja teman-teman, dan diskusi dalam transisi ini akan membawa kita pada tema-tema yang lain saya kira di dalam diskusi selanjutnya teman-teman. Dan kembali tidak ada kesimpulan, saya kira di akhir ini buku ini menyajikan pertanyaan di bookmarknya. Saya kira itu pertanyaan yang penting sama-sama kita bawa pulang. Dapatkah Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan demokrasi yang mapan? Di situ ada kata mapan, saya kira ini penting kita diskusikan mungkin lain kali di Asia dan serta dunia teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bu Ance dan Pak Ade sudah mau meramaikan diskusi ini, dan juga teman-teman terima kasih HIWMY, Pak Saida, teman-teman terima kasih banyak. Teman-teman SID juga terima kasih. Teman-teman sekali lagi sudah mau datang. Sampai bertemu di ruang diskusi selanjutnya teman-teman. Maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian sertifikat.